Baik, Bu. Baik. Pak Taufik, kembali hari ini Bapak mau observasi, bener ya? Iya, betul. Iya, baik. Nah, Pak Taufik, sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Kira-kira bisa, Pak? Boleh, silakan. Boleh ya, baik. Nah, Pak, sebelum Bapak melakukan pembelajaran nantinya, saya pengen tahu nih, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran Bapak yang akan Bapak lakukan nantinya? Oke, baik. Jadi yang akan saya sampaikan nanti, ini kan Ibu mengamati saya itu nanti di kelas 11 F3. Baik, 11 F3 ya. F3. Jadi nanti kebetulan di materi sekarang itu tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Itu sebelumnya. Nanti jadi yang Ibu amati dalam proses pembelajaran ini itu kan kemarin kan kedatangan. Jadi ini akhir dari pendudukan Jepang Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi siswa nanti mereka akan menganalisis bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian mereka juga nantinya mampu memaknai bagaimana jasa para pahlawan kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ini kan banyak sekali peran-peran tokoh penting dalam kemerdekaan juga. Jadi mereka nanti harus tahu siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada lagi, Pak? Mungkin itu aja dulu. Dua saja, oke, baik. Berarti tujuan pembelajaran ada dua ya, Pak ya. Yang pertama menganalisis proklamasi kemerdekaan, yang kedua memaknai peran para tokoh, begitu ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya nanti pada saat proses pembelajaran, kira-kira Bapak ingin di area mana saja yang ingin saya amati nantinya ketika proses pembelajaran, Pak? Oke, baik. Jadi nanti ketika Ibu amati nanti Ibu boleh melihat tentang berdiferensiasi, kemudian juga nanti boleh Ibu lihat juga nanti tentang di kontekstualnya itu. Kontekstualnya, ya. Baik. Oke, berarti area pengembangan yang ingin Bapak lakukan nanti itu berarti ada dua ya, Pak ya? Yang pertama masalah pembelajaran yang berdiferensiasinya dengan pembelajaran yang kontekstual, begitu ya, Pak? Baik, Pak. Selanjutnya, kira-kira Pak untuk memenuhi area pengembangan ini, kira-kira strategi apa sih yang ingin Bapak terapkan nantinya, begitu? Oke, baik. Jadi untuk strateginya, jadi saya rencananya di kelas F3 ini nanti menggunakan strategi yang namanya small group work, di mana nantinya siswa itu dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian juga nantinya mereka akan mencari sumber belajar yang beragam dan juga mereka akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya nantinya. Baik, berarti strateginya Bapak nanti buat sebuah kelompok ya. Kelompoknya itu nanti berdasarkan materi yang sudah dikelompokkan sebelumnya. Oke, habis itu menyediakan juga sumber belajar yang beragam, begitu ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, kemungkinan ada catatan lain Pak yang ingin mungkin ada sesuatu hal lain di luar berdiferensiasi atau kontekstual yang ingin mungkin nanti yang saya akan amati, begitu Pak? Boleh, nanti Ibu boleh melihat ketika saya mengajar itu nanti misalnya di kreativitas siswa, karena nantinya mereka akan menghasilkan sebuah produk yang mungkin kalau kita bilang itu kan berbeda-beda nanti. Misalnya ada nanti yang menyampaikan berdasarkan pemaparan secara kelompok mereka buat di Canva, kemudian mereka ada mungkin yang menyampaikan melalui pantun, atau misalnya nanti yang menyampaikan materinya secara berpuisi itu. Oke, baik. Berarti ini termasuk strategi ya Pak ya? Produk Bapak tadi beragam berarti ceritanya ya. Oke, baik. Oke, berarti kreativitas ya Pak ya? Catatan lain ingin saya amati nantinya, baik kalau begitu. Oke, baik Pak Taufik. Ini sudah mencakup semua ya. Apa yang ingin saya amati nantinya, begitu ya Pak Taufik. Kira-kira gimana sih ya untuk observasi? Siap ya. Oke, baik Pak. Semangat, semoga berhasil, semoga tercapai apa yang kita sepakati pada pertemuan pada kali ini ya Pak. Oke, untuk itu terima kasih Pak Taufik. Silahkan kita akan melakukan observasi. Oke, baik. Semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Yang tidak hadir di sini? Tiga siapa aja? Anak Fatin. Apa kekurangannya? Sakit.
Ada soalnya ya. Ada materi sebelumnya. Kita sampai mana udah materinya? Silakan Amin. Kedatangan Jepang di Indonesia. Oke. Apa kira-kira itu proklamasi? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, saya akan mengirimkan asesmen kepada kalian. Oke, baik. Silakan dibuka handphonenya. Ya. Apa kira-kira itu proklamasi? Menyampaikan bahwasanya suatu negara sudah merdeka. Itu juga pembelajaran kita yaitu menganalisis peristiwa proklamasi. Kalian dapat merinci kronologi peristiwa yang terjadi. Indonesia yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, terima kasih tanggapannya Tidak. Baik, yang akan saya kirim di grup, kemudian kalian silahkan dibacakan. Oke, baik, Bapak udah kirimkan itu linknya. Kemudian juga ada video pembelajaran lain mengenai tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian menonton ataupun membaca. Judulnya tentang perumusan teks proklamasi. Ya, ini juga ada masalahnya. Di dalam penyampaian nanti kalian mengenai masalah ini secara orasi. Orasi ya, harus mengerucut. Jadi harus memaparkan secara orasi. Kemudian di kelompok yang lain juga, ini ada dari kelompok yang berapa ya? Yang ketiga. Jadi berdasarkan masalah ini, kalian jadi nanti sampaikan pembacaan teks proklamasi ini secara menyampaikan secara baca puisi. Jadi sudah kalian membacakan secara puisi tentang peristiwa ini. Kan ini ada masalah. Jadi cari aja apa saja kita. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pengungsian Soekarno dan Hatta Ibu-ibunya bisa pagi, hadirnya saat panen juga. Menjatuhkan akibat dari para mengakhiri Kami bangsa Indonesia dan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta juga Juang barat, anak Adam mesti harus berkorban nyawa, mesti harus menderita. Kau telah Adakah kira-kira yang bisa menyimpulkan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Oke, silakan berdiri Aisyah. Jadi sebelum saya akhiri, kita ada evaluasi. Bapak akan memberikan kalian evaluasi. Silakan dicek di handphonenya masing-masing. Menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali. Silakan kedua kelas. Kalian cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjutkan materi selanjutnya nanti upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas melakukan beberapa kegiatan. Itu yang pertama untuk melakukan refleksi ya Pak ya terhadap pembelajaran Bapak sebelumnya. Kemudian juga melakukan sebuah proses tindak lanjut dan menentukan area-area pengembangan yang akan Bapak lakukan ke depannya nantinya ya. Pak Taufik, kira-kira gimana nih perasaannya setelah melakukan observasi kemarin? Oke, baik. Setelah diobservasi oleh Ibu Lora, saya merasa bersemangat dan juga antusias. Karena kenapa? Karena saya melihat kemarin juga dalam proses pembelajaran siswa itu kan berdiferensi, mereka juga aktif ya di dalam kelas F3 gitu. Berarti Bapak rasanya antusias ya, Ya. sangat-sangat bersemangat begitu. Betul. Ya, baik. Nah Pak, sebelum saya menyampaikan hasil amatan saya begitu ya Pak ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Oke, baik Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira nih menurut Bapak ya, hal baik apa sih yang sudah terjadi atau yang sudah terlaksana dalam proses pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan? Oke, baik ya, dari proses pembelajaran ya yang saya pelajari kemarin itu hal baik yang sudah terlaksana, yaitu saat proses pembelajaran yang berdiferensiasi dalam aspek konten, kemudian juga proses produk sesuai dengan kebutuhan murid dan terlaksananya pembelajaran yang konseptual. Jadi itu kemarin juga udah lihat bagaimana ketika mereka saya menampilkan sebuah video pembelajaran, kemudian juga untuk pembelajaran selanjutnya mereka juga saya akan kasih semacam saya mereka cari di jurnal, kemudian juga mereka saya kasih link video untuk mereka tonton kembali selama 5 menit, dan juga mereka pada saat itu membuat pembelajaran berdiferensiasi di mana nantinya ada yang membuat misalnya kan materi kemarin peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mereka itu nanti ada yang membuat pantun, kemudian juga mereka ada menyampaikan puisi, kemudian mereka juga ada yang berdiskusi dan juga ada yang orasi gitu kemarin ya. Oke, baik. Nah, berarti hal yang baik itu berarti berdiferensiasi itu Berhasil. berhasil. Betul. Ya Pak ya. Baik itu berarti sesuai dengan kesepakatan awal kita saat pra observasi. Betul. Ya Pak ya. Oke, berarti Bapak benar ya sudah melakukan berdiferensiasi konten, proses dan produk begitu. Baik ya Pak ya. Selanjutnya Pak, yang ingin saya tanyakan kira-kira nih, selain hal ini tadi, ada nggak hal-hal lain yang kemungkinan besar perlu Bapak tingkatkan atau Bapak kembangkan lagi? Oke, baik. Jadi hal yang saya ingin kembangkan lagi, kalau misalnya saya lihat, saya ingin mengembangkan dalam proses media pembelajaran, media pembelajaran yang beragam, dan juga saya juga akan melaksanakan asesmen diagnostik dan knowledge kognitif. Jadi saya nanti ke depannya, jadi bukan hanya misalnya seperti, kalau misalnya gini, karena sejarah ini kan beragam, misalnya kalau misalnya nanti materi, contoh misalnya materi tentang ada perang Aceh dan sebagainya, kadang-kadang siswa ini bisa dibuat semacam drama gitu. Jadi kalau misalnya kemarin karena ini kan peristiwa kita proklamasi, jadi produk yang dihasilkan itu ada puisi dan sebagainya. Jadi beragam, maksudnya tergantung materi. Nah, jadi materinya bagaimana cocoknya gitu. Oke. Baik, berarti yang ingin Bapak kembangkan itu berarti media yang bakalan beragam yang akan Bapak rancang. Betul. Gitu ya. Kemudian merancang pembelajaran kontekstual. Betul. Gitu ya Pak. Baik, itu berarti hal yang Bapak kembangkan. Nah, Pak, selanjutnya nih Pak, satu lagi nih, kira-kira dari semua pembelajaran yang akan Bapak laksanakan itu, ya kira-kira ada nggak hal yang perlu Bapak tingkatkan lagi? Yang saya tingkatkan lagi betul. Iya. Oke, baik. Jadi ya hal yang saya ingin kembangkan lagi, yang pertama itu peningkatan dalam menggali informasi terkait media beragam. Kemudian juga pembelajaran yang berdiferensiasi, lebih fokus terus merancang pembelajaran yang konseptual. Jadi maksudnya kedepannya juga seperti saya bilang tadi, saya menginginkan juga nanti pembelajaran diferensiasi ini lebih aktif lagi maksudnya. Maksudnya kita juga harus cari materi-materi yang khusus, yang mana yang cocok untuk kita kembangkan terhadap siswa dan bagaimana juga kebutuhan siswa. Dan juga saya lihat kemarin ketika pembelajaran berlangsung, walaupun kita kasih handphone kepada siswa, mereka yang saya perhatikan kemarin tidak ada, misalnya takutnya nanti mereka ketika kita buka handphone, takutnya nanti buka yang lain sebagainya, ya kan? Ada yang main game. Tapi kemarin Ibu bisa lihat saja ketika mereka melakukan proses pembelajaran, tidak ada mereka yang membuka handphone, tetapi mereka fokus tentang apa saja materi yang harus mereka kembangkan. Oke, baik. Berarti intinya yang ingin Bapak tingkatkan ini bisa saya tanggapi adalah kontrol ya, kontrol terhadap penggunaan media di dalam pembelajaran, begitu ya Pak. Ya, baik. Dan satu lagi tadi Bapak yang ingin Bapak tingkatkan itu tadi adalah ini ya Pak, penggalian informasi tentang beberapa media yang lebih beragam, begitu ya Pak. Ya, baik.
Nah, satu lagi nih Pak, kira-kira Pak, tindak lanjut apa sih yang akan Bapak lakukan ke depannya gitu Pak dari proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Oke, baik. Jadi tindak lanjut ke depannya, hal yang ini saya kembangkan itu merancang media yang lebih beragam dan merancang kegiatan asesmen diagnostik dan kognitif. Jadi itu yang akan saya rencanakan pada baik itu dari kelas F3 dan juga kelas-kelas yang saya ajarkan itu. Oke, baik. Berarti Bapak lebih lebih menindaklanjuti tadi tentang pembelajaran kontekstual, ya. Betul kita dia Pak? Berdiferensi. Berarti Bapak lebih fokuskan ke sana lagi berarti Betul. Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Nah, sekarang saya mau menyampaikan nih hasil amatan saya. Boleh Pak? Boleh, silakan. Boleh ya, baik. Nah, Pak, sebetulnya kan hasil amatan saya ini tidak jauh berbeda dengan apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak refleksikan barusan gitu Pak ya. Nah, berdasarkan amatan saya Pak, saya punya beberapa catatan ya Pak ya. Nah, catatan saya ini harus bertitik fokus kepada kesepakatan kita di awal saat pra-observasi gitu Pak ya. Dimana saya mengingatkan kembali bahwasanya pra-observasi Bapak ini fokus pengembangan areanya itu di 2 titik fokus gitu ya Pak ya, berdiferensiasi sama kontekstualnya. Nah, baik. Nah, di sini dalam hasil amatan saya, Bapak sudah berhasil ya melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi di mana yang saya amati Bapak sudah melaksanakan atau menyediakan konten yang beragam ya Pak ya, dari sumber belajar yang beragam juga Pak ya. Kemudian Bapak sudah melakukan proses yang beragam juga di mana Bapak mendatangi siswa-siswa yang merasa butuh dalam pendampingan, Bapak datangi ya. Berarti itu proses yang sesuai dengan kebutuhan siswa menurut saya juga ya. Dan yang terakhir yang menarik juga nih, Bapak menyediakan beberapa produk dari hasil pembelajaran yang sesuai dengan minat siswanya begitu ya. Kemarin itu kalau nggak salah saya ada pantun ya, pantun, ada puisi juga ya, kemudian ada beberapa orasi kemarin ya, orasi satu lagi apa? Presentasi biasa. Oke, berarti itu sesuai dengan minat mereka, ya mereka pilih kemudian mereka tunjukkan gitu Pak ya, baik. Nah, selain itu Pak, dalam konteks kontekstual yang kemarin Bapak inginkan saya amati begitu Pak ya, saya juga melihat bahwasanya hal yang kontekstual yang bisa kita amati di sini adalah di mana Bapak langsung menunjukkan suara asli Soekarno ketika dia mengorasikan proklamasi kita gitu ya. Menurut saya itu sangat-sangat kontekstual di mana kita menunjukkan hal yang sebenarnya kepada siswa walaupun itu dalam bentuk rekaman video gitu Pak ya, baik. Nah, selanjutnya saya amati juga kemarin Bapak kita sepakat bahwasanya ada beberapa strategi yang Bapak lakukan ya Pak ya untuk melakukan area pengembangan ini, mendukung area pengembangan ini maksud saya ya. Kemarin kita sepakat Bapak menyampaikan Bapak akan membuat sebuah kelompok sesuai dengan apa kemarin Pak modelnya kemarin strategi small group. Iya, small group ya. Saya juga sudah melihat hal itu sudah Bapak lakukan begitu kan ya. Dan sesuai dengan apa yang kita sepakati lah di awalnya begitu Pak ya. Dan terakhir yang saya amati juga bahwasanya Bapak meminta saya untuk hal-hal lainnya untuk saya amati dari kreativitas siswa, benar Pak ya, dari segi produknya kemarin Pak ya. Jadi itu juga saya sudah amati dan ternyata hal itu juga berhasil. Ternyata siswa ketika menyediakan produk-produk mereka sesuai dengan minat mereka itu, mereka sudah sangat kreatif dalam menyediakan produknya begitu ya Pak ya. Baik Pak Taufik, kira-kira gimana Pak menurut Bapak hasil amatan saya ini? Sesuai atau bagaimana? Kalau menurut saya ini udah sesuai Bu, karena ini sesuai juga kebutuhan yang Ibu inginkan dan juga saya agak ragu kemarin, maksudnya ketika saya membuat pembelajaran diferensiasi takutnya misalnya ada siswa misalnya ketika ada produknya misalnya puisi, takut nanti ada yang malu-malu. Ternyata dari pemaparan kemarin ya itu sangat luar biasa dan juga mereka bisa merangkai pantun gitu ya. Karena selama ini kalau misalnya kita bilang buat misalnya pembelajaran misalnya presentasi itu udah menjadi luar biasa, tetapi dalam materi proklamasi mereka bisa kembangkan 3 bait pantun itu kan sangat luar biasa. Iya, benar, apalagi dengan anak-anak zaman sekarang betul, Pak ya. Iya. Oke, baik. Berarti sangat sesuai ya Pak amatan saya dengan apa yang Bapak rasakan gitu ya Pak ya. Baik Pak Taufik, terima kasih atas waktunya Pak Taufik. Boleh kembali melaksanakan kegiatan Bapak lanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya saya mohon masukan dan arahan dari Ibu PP saya ya, Ibu Astrid. Mohon waktu dan kesempatannya. Oke, baik, terima kasih Bu Laura, luar biasa percakapannya.
Ini pasca observasi dan memang percakapan coaching antara masalah pribadi dengan supervisi itu agak berbeda. Nanti semua urutannya sudah ada. Tinggal misalkan dari awal orang sudah menanyakan perasaannya Pak Taufik seperti apa, terus sudah mencakup semua fokus yang diinginkan tidak, sudah selesai dijelaskan oleh Pak Taufik. Giliran Bu Laura menyampaikan, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya, kemudian di-compare. Setelah di-compare, baru Pak Taufik kembali memberikan penguatan yang seperti itu, kemudian baru dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya sampai pada akhirnya tidak lanjut. Untuk ada beberapa rubrik yang terkait percakapan ini seperti percakapan dua arah yang sudah terjadi, dan yang lebih banyak berbicara adalah coachingnya, bukan coach itu terjadi. Bu Laura mendengarkan dan mengulang atau memberikan penguatan-penguatan atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik itu terjadi. Oke, baik. Demikian. Terima kasih Ibu untuk masukan dan kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu atas masukan dan bantuannya untuk hari ini ya. Mungkin hanya cukup sekian dulu untuk kegiatan pertemuan kita pada hari ini. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.